teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang proses negosiasi. Apa itu negosiasi? Mengapa kita perlu menerapkannya? Dan kira-kira apa sih pentingnya untuk memahami tahapan-tahapan dari negosiasi? Yuk ikuti terus video ini sampai habis. Negosiasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses interaktif di mana dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan yang berbeda berusaha untuk mencapai kesepakatan. Tujuannya adalah untuk mencari jalan tengah dan menghasilkan solusi yang dapat diterima oleh seluruh pihak yang terlibat. Ada beberapa alasan mengapa kita harus menerapkan negosiasi dalam berbagai situasi. Di antaranya yang pertama adalah untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang kedua, menyelesaikan konflik atau perbedaan kepentingan. Yang ketiga, mendapatkan hasil yang lebih baik daripada jika kita tidak bernegosiasi. Dan yang keempat, yaitu membangun hubungan yang lebih baik dengan pihak lain. Memahami tahapan-tahapan dalam proses negosiasi sangatlah penting agar kita dapat mengelola negosiasi dengan lebih efektif. Tahapan-tahapan tersebut antara lain yang pertama adalah investigate, yang kedua bargaining, dan yang ketiga agreement. Untuk lebih memahami proses negosiasi berdasarkan tahapan-tahapannya, mari kita simak cuplikan video berikut ini. Tahapan dari negosiasi yang pertama yaitu investigate. Tahapan ini terbagi menjadi 3 bagian. Nah, cuplikan tadi merupakan tahapan investigate bagian pertama yaitu mempersiapkan dengan perencanaan yang matang. Persiapan terpenting adalah mencari tahu berbagai informasi yang diperlukan, baik informasi mengenai perusahaan atau pihak yang dituju itu sendiri, maupun informasi yang diterima dari pihak lain. Kamu lagi ngapain sih? Dari tadi aku perhatiin kayaknya sibuk banget. Lagi liatin foto-foto cewek ya? Enggak loh, ini loh, aku lagi nyari arsitek buat bikin rumah impian kita. Ngomong-ngomong, kalau kamu pengen rumah yang kayak gimana? Oh, arsitek. Aku kira lagi liatin foto-foto cewek. Aku sih pengennya punya rumah yang gayanya modern gitu. Tapi dia tuh nggak ngilangin unsur tradisional Indonesia. Terus aku tuh pengen ada bagian rumah yang ada ruangan terbuka. Terus kita bisa nanam-nanam berkebun gitu deh. Oh, aku juga pengen sih ya kalau rumah modern tapi masih ada sedikit unsur tradisional Indonesia gitu. Nah iya gitu. Tuh, terus juga tadi ya aku udah nyari di medsos. Ini loh, aku udah nemu arsitek yang bagus buat kita. Harganya juga murah. Terus aku udah hubungin agennya. Kalau besok kira-kira bisa gak kamu ke sana? Ayo boleh kalau kamu udah nemu. Yaudah, berarti besok kita ke sana ya. Oke. Tahapan investigate bagian kedua yaitu menetapkan batasan pihak mana yang terlibat dalam negosiasi dan topik mana yang akan dibahas. Hal ini penting agar negosiasi tetap terarah dan tidak meluas ke hal-hal yang tidak relevan. Permisi dengan Mas. Oh iya, Oh ya. silakan. Ya, Mbak, silakan duduk. Gimana nih? Selamat sore Pak Dilan. Maaf ya nih hujan-hujan minta ketemu. Tapi nggak apa-apa, santai. Perkenalkan saya Dwi dan ini istri saya yang ingin bangun rumah impian.
Oh iya, selamat sore juga Tuan Dwi, Ibu Akila. Maaf ya ini ngajakinnya ketemunya malah di kafe jauh lagi ya. Oh ya, sebagai seorang arsitek juga ini saya sangat senang banget ini bisa ngebantu Tuan Dwi dan Ibu Akila buat mewujudkan rumah impiannya ya, tentu saja ya. Tapi sebelum itu saya perlu beberapa informasi terkait apa aja sih keinginan dan kebutuhan dari Tuan Dwi dan Ibu Akila tentang gambaran-gambaran dari rumah yang ingin dibangun gitu ya. Boleh dijelaskan Tuan Dwi? Baik, terima kasih Mas Dilan. Untuk rumah, saya ingin memiliki rumah yang modern tapi terdapat sedikit unsur-unsur tradisional Indonesia gitu. Terus juga kita berdua tuh pengen rumahnya tuh yang ada area terbukanya gitu, Mas. Karena kita tuh biar bisa nanam-nanam ya, Ya, berkebun. istri saya juga punya hobi berkebun gitu. Sama Klumila perempuan. Tahapan investigate bagian 3 yaitu menyampaikan penjelasan. Semua pihak harus mengungkapkan keinginannya. Untuk mendukung posisi masing-masing pihak, mereka diberi kesempatan untuk membuat segala sesuatunya sejelas mungkin. Ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara keduanya selama pelaksanaan putusan. Kalau begitu saya sangat memahami sekali nih apa yang Tuan Dwi dan Ibu Akila inginkan ya. Tetapi sebelum membahas ke sana lebih lanjut, boleh nggak sih Tuan Dwi dan Ibu Akila ini memberikan gambaran kepada saya tentang berapa sih anggaran yang Tuan dan Ibu Akila punya, lalu ingin berapa luas tanahnya, mau ada berapa kamar di dalam rumah tersebut, dan pengen ada fasilitas apa aja sih dalam rumah tersebut? Atau kalau Tuan Dwi dan Ibu Akila sudah punya referensi atau gambaran, boleh dikasih ke saya biar saya bisa mengetahuinya lebih jelas gitu kali ya. Kalau gambaran sih kami belum punya ya. Tapi kalau untuk referensi, saya dan istri saya sudah mencari di internet. Bapak bisa lihat sendiri referensinya. Oh ya, untuk anggarannya saya memiliki anggaran uang sebesar 2 miliar dan juga untuk luas tanahnya 20 kali 30 meter. 2 miliar ya Tuan Dwi. Lalu luas tanahnya 20 kali 30 meter ya. Baiklah, kalau begitu saya akan mulai mempelajari dari referensi yang telah Tuan Dwi dan Ibu Akila berikan kepada saya. Dan saya akan mulai membuat rancangan awal ya, agar sesuai dengan anggaran dana dan juga keinginan dari Tuan dan Ibu sekalian. Tapi kira-kira nih, kalau saya boleh tahu ya, kapan ya Tuan Dwi dan Ibu Akila ingin mulai membangun rumah tersebut? Kami sih inginnya 3 bulan ke depan ya baru mulai. Apakah bisa Mas untuk 3 bulan dimulai? 3 bulan ya Tuan Dwi, Ibu Akila. Baiklah, kalau begitu saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi target tersebut. Dalam waktu 3 bulan ke depan, saya akan mengirimkan hasilnya kepada Tuan Dwi dan Ibu Akila ya. Baik Tuan Dwi, Ibu Akila, setelah melakukan perhitungan dan analisa yang cukup matang, saya memperkirakan bahwa biaya anggaran dari rumah impian kalian berdua mencapai 2,2 miliar rupiah. Biaya tersebut sudah mencakup biaya material, tenaga kerja, dan juga pengawasan proyek. Bagaimana Tuan Dwi dan Ibu Akila? 2,2 miliar ya. Itu sih di atas rata-rata anggaran kami berdua ya Mas ya. Apakah ada kemungkinan untuk bisa menekan sedikit saja biaya ya Mas? Waduh, saya memahami sekali sih apa yang Tuan Dwi khawatirkan. Apalagi anggaran biaya tersebut melebihi 2 miliar Tuan Dwi. Tetapi setelah saya mempertimbangkan rancangan desain yang sesuai dengan keinginan dari Tuan Dwi dan Ibu Akila, dan juga mempertimbangkan kualitas material yang bagus, serta mengundang para tenaga kerja yang ahli dan profesional, saya mendapatkan angka di 2,2 miliar. Namun jikalau Tuan Dwi dan Ibu Akila keberatan, saya akan mengoptimalkan anggaran dana dan melakukan penghematan menjadi 2,1 miliar dengan cara menggunakan material lokal misalnya, dan juga mengoptimalkan layout rumah. Bagaimana Tuan Dwi dan Ibu Akila? Tahapan negosiasi yang kedua yaitu bargaining atau tawar-menawar. Hal ini merupakan inti dari proses negosiasi, yaitu mencari solusi atas masalah yang menjadi kendala bagi kedua belah pihak. Di sini, kedua belah pihak harus fokus terhadap masalah dan kepentingan masing-masing, bukan pada orang atau posisi tertentu, melainkan untuk menemukan solusi yang tepat bagi semua pihak. Aduh, itu sih masih di atas biaya anggaran saya Mas. Bagaimana kalau misalnya kita bikin sepakat saja 2 miliar tetapi 50% akan saya bayar di awal. Sisanya
akan saya bayar 50%-nya lagi mungkin setelah tahap fondasi selesai. Bagaimana Mas? Baik, Tuan Dwi dan Ibu Akila, saya bisa menyetujui anggaran dana yang telah kalian ajukan, yaitu sebesar 2 miliar rupiah, yang dimana pembayarannya itu diajukan 50% di awal dan 50% sisanya itu setelah proses selesai ya. Kalau begitu, biar saya segera memulai merancang desain dari rumah impian kalian ya, dan agar pembangunan rumahnya juga bisa selesai tepat waktu sesuai waktu yang kita sepakati di awal. Oh, boleh tuh. Boleh kan, ini bagus ya. Saya setuju dengan kesepakatan ini. Kira-kira Anda bisa memulai kapan? Baik Tuan Dwi dan Ibu Akila, saya akan segera melakukan proses pendesainan mulai 1 minggu ke depan ya, agar kita bisa segera melanjutkan ke tahap pembangunan, agar juga proses pembangunan rumah impian kalian berdua ini bisa sesuai target yang setelah kita sepakati di awal, itu 3 bulan ke depan ya, Tuan Dwi dan Ibu Akila. Oh, baik. Terima kasih Mas. Saya sangat senang dengan kesepakatan yang saya menguntungkan ini. Mari kita bekerja sama untuk kedepannya. Baik Tuan Dwi, Ibu Akila, senang bekerja sama dengan kalian berdua ya. Mari kita sama-sama berpetualang mewujudkan dan membangun rumah impian kalian berdua, oke? Tahapan yang terakhir yaitu agreement atau kesepakatan. Pada tahap ini, semuanya akan diputuskan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, saat membuat keputusan akhir, kita harus memperhatikan hal-hal seperti semua dokumen yang disetujui oleh semua pihak untuk memeriksa kembali poin-poin kontrak yang akan diputuskan. Nah teman-teman, kita telah mempelajari pentingnya negosiasi dan juga tahapan-tahapannya. Mulai dari investigasi, tawar-menawar, hingga mencapai kesepakatan. Melalui contoh negosiasi antara Dwi, Akila, dan arsitek Dilan tadi, kita bisa melihat bagaimana mereka mengelola proses negosiasi dengan baik. Mulai dari persiapan yang matang, mencari informasi yang dibutuhkan, hingga akhirnya mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Negosiasi memang bukanlah hal yang mudah, tetapi dengan memahami tahapan-tahapannya dan menerapkan teknik-teknik yang tepat, kita bisa meningkatkan peluang untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi, jangan ragu untuk terus berlatih dan terus mengasah kemampuan bernegosiasi Anda, karena dengan negosiasi yang efektif, kita bisa mencapai kesepakatan yang terbaik, baik dalam konteks bisnis, pekerjaan, maupun kehidupan sehari-hari. Sekian video kali ini, semoga informasi yang telah sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.